Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk perjalanan kita, yaitu masa depan kita. Kita semua punya mimpi dan aspirasi, tapi terkadang kita terjebak dalam keraguan dan ketidakpastian tentang bagaimana cara mencapainya. Jadi, di video kali ini, saya akan berbagi 5 saran penting yang bisa membantu kamu mengubah masa depanmu dan bergerak lebih dekat ke arah impianmu. Ini adalah tentang mengambil kendali dan membuat perubahan yang berarti dalam hidupmu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kita mulai dengan poin pertama. Daripada overthinking, lebih baik pikirkan bagaimana kamu berprogres. Kita semua pernah berada di situasi di mana kita terlalu banyak berpikir tentang segala kemungkinan sampai kita tidak melakukan apa-apa. Ini adalah jebakan umum yang disebut analisis paralisis, di mana berlebihan dalam analisis atau pemikiran bisa menghambat kita dari tindakan. Tapi bagaimana kita mengubah kebiasaan ini? Langkah pertama adalah dengan mengenali kapan kita mulai overthinking. Apakah ketika kita dihadapkan dengan keputusan besar? Atau ketika kita merasa tidak yakin tentang kemampuan kita sendiri? Dengan mengenali pemicunya, kita bisa mulai mengambil langkah untuk mengubahnya. Kemudian, alihkan fokusmu dari apa yang bisa salah menjadi apa langkah selanjutnya yang bisa saya ambil untuk maju. Ini berarti menetapkan tujuan kecil atau tugas yang dapat ditindaklanjuti. Misalnya, jika kamu ingin memulai bisnis, fokus pada langkah pertama seperti melakukan riset pasar atau menulis rencana bisnis, daripada terjebak pada ketakutan akan kegagalan. Ingatlah, setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalananmu menuju sukses. Ambil contoh dari tokoh-tokoh sukses yang kita kenal. Mereka tidak mencapai kesuksesan dalam semalam. Itu adalah hasil dari konsistensi, usaha, dan fokus pada progres, bukan pada ketakutan akan kegagalan. Jadi, mulai sekarang, ketika kamu merasa mulai overthinking, tanya pada dirimu sendiri, apa tindakan kecil yang bisa saya ambil sekarang untuk membuat kemajuan? Dan lakukan itu. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menghindari perangkap overthinking, tapi juga secara aktif membuat langkah ke arah masa depan yang lebih cerah dan sukses. Itulah poin pertama kita. Ingat, progres, tidak peduli seberapa kecil, selalu lebih baik daripada stagnasi. Dengan fokus pada tindakan positif, kita bisa mengubah cara kita berpikir dan bertindak menuju masa depan yang kita inginkan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin kedua. Daripada bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, lebih baik tentukan tujuan. Seringkali kita terjebak dalam kebingungan dan tidak pasti karena kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Ini seperti berlayar tanpa peta atau kompas. Kita mungkin bergerak, tapi tidak tahu kemana arahnya. Menentukan tujuan memberi kita arah dan fokus. Ini adalah proses yang membutuhkan pemikiran dan introspeksi. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri. Apa yang benar-benar ingin saya capai dalam jangka pendek dan jangka panjang? Tujuan ini bisa berhubungan dengan karier, pendidikan, kesehatan, keuangan, atau aspek penting lain dalam hidupmu. Penting untuk membuat tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, atau yang sering disebut dengan tujuan SMART. Sebagai contoh, daripada hanya mengatakan, saya ingin lebih sehat, buatlah lebih spesifik seperti, saya ingin menurunkan berat badan 5 kg dalam 3 bulan dengan berolahraga 3 kali seminggu. Setelah menetapkan tujuan, langkah selanjutnya adalah membuat rencana aksi dan mengikuti itu. Rencanakan bagaimana kamu akan mencapai tujuan tersebut, apa saja langkah-langkah yang diperlukan, dan bagaimana kamu bisa melacak kemajuanmu. Penting juga untuk tetap fleksibel dan bersedia menyesuaikan tujuanmu jika keadaan berubah. Orang-orang yang sukses seringkali memiliki satu kesamaan. Mereka memiliki tujuan yang jelas, dan mereka bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, daripada menghabiskan waktu bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, gunakan waktu itu untuk menentukan tujuanmu dan merancang langkah-langkah untuk mencapainya. Ingat, tujuan yang jelas adalah langkah pertama menuju keberhasilan. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, setiap langkah yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat ke pencapaian impianmu. Jadi, ambil waktu hari ini untuk merenung
dan menetapkan tujuan yang akan membimbing langkahmu ke depan. Setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah pertama yang jelas dan terarah. Bergerak ke poin ketiga kita. Daripada menunggu kesempatan datang, lebih baik ciptakan kesempatan. Banyak dari kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa kesempatan besar akan datang dengan sendirinya. Namun, kenyataannya seringkali tidak demikian. Kesempatan tidak selalu datang mengetuk pintu. Terkadang, kita harus aktif menciptakannya. Menjadi proaktif berarti mengambil inisiatif. Ini dimulai dengan keluar dari zona nyaman dan berani mengambil risiko. Misalnya, jika kamu ingin memajukan karir, jangan hanya menunggu promosi, cari peluang untuk menunjukkan kemampuanmu, ambil proyek tambahan, atau bahkan tawarkan ide-ide inovatif kepada atasanmu. Pikirkan tentang semua pengusaha sukses, penemu, atau pemimpin industri. Mereka tidak hanya duduk dan menunggu kesempatan datang, mereka menciptakannya. Mereka melihat kekosongan di pasar, memanfaatkan keahlian yang mereka miliki, atau bahkan menciptakan permintaan untuk sesuatu yang belum ada sebelumnya. Untuk mulai menciptakan kesempatan, pertama-tama kamu perlu mengidentifikasi area di mana kamu bisa bersinar. Ini bisa berarti mengembangkan keterampilan baru, memperluas jaringan profesionalmu, atau bahkan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi di tempat kerjamu saat ini. Selanjutnya, jangan takut untuk berbicara dan menyampaikan ide-ide atau solusi kamu. Ini mungkin menakutkan pada awalnya, tapi dengan berani berbicara, kamu akan mulai diperhatikan. Ingat, setiap langkah yang kamu ambil untuk menciptakan kesempatan adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan sukses. Jangan menunggu kesempatan datang kepada kamu. Ambillah alih dan buatlah kesempatan itu sendiri. Selanjutnya, mari kita bahas poin keempat. Daripada berdiam diri, lebih baik ambil tindakan. Banyak dari kita yang sering merasa terhambat oleh ketakutan, keraguan, atau bahkan kelelahan. Kita mungkin merasa lebih aman untuk tetap dalam zona nyaman kita. Namun ingat, zona nyaman itu adalah tempat di mana impian tidak dapat terwujud. Mengatasi ketakutan dan keraguan memerlukan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang kecil dan realistis, sesuatu yang dapat kamu capai dengan upaya yang terukur. Ini bisa berupa sesuatu yang sederhana, seperti berbicara di depan umum, atau memulai proyek kecil. Berbagai kisah sukses dimulai dari langkah kecil. Setiap tindakan yang kamu ambil membuka jalan baru dan membawa peluang baru. Dengan mengambil tindakan, kamu tidak hanya mempelajari dan tumbuh dari pengalaman, tetapi juga membuka pintu untuk kesempatan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Langkah pertama adalah yang terpenting. Putuskan apa yang ingin kamu capai dan buat rencana aksi yang jelas. Apakah itu belajar keterampilan baru, mendaftar untuk kursus, atau memulai proyek yang telah lama kamu tunda? Kuncinya adalah memulai. Dan ingat, tidak perlu sempurna, yang terpenting adalah kemajuan. Ingatlah, setiap momen yang kamu biarkan berlalu adalah kesempatan yang mungkin tidak kembali lagi. Jangan biarkan ketakutan dan keraguan menahanmu. Dunia ini penuh dengan kemungkinan dan hanya menunggu orang-orang yang berani mengambil tindakan. Jadilah salah satunya. Poin terakhir kita, dan mungkin salah satu yang paling penting. Daripada merencanakan memulai bulan depan, lebih baik mulai dari sekarang. Menunda-nunda adalah musuh terbesar dari produktivitas dan pencapaian. Seringkali kita menunda tindakan dengan alasan waktu yang tepat atau kondisi yang lebih baik, tetapi kenyataannya, waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Penelitian menunjukkan bahwa menunda-nunda tidak hanya mengurangi produktivitas kita, tetapi juga bisa meningkatkan stres dan kecemasan. Ketika kita menunda, kita tidak hanya membuang waktu saat ini, tetapi juga membebani diri kita dengan keharusan di masa depan. Untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda, mulailah dengan mengubah cara pandangmu terhadap tugas atau tujuan yang ingin kamu capai. Jangan lihat itu sebagai beban yang harus ditangani nanti, tapi sebagai peluang untuk bertumbuh dan maju yang harus diambil sekarang. Buatlah daftar tugas kecil yang bisa kamu mulai segera. Ini bisa berupa tugas sederhana seperti mengorganisir meja kerjamu, menulis outline untuk proyekmu, atau bahkan melakukan peregangan ringan sebelum memulai olahraga.
Ide utamanya adalah untuk membuat momentum. Ingatlah contoh-contoh orang yang berhasil karena mereka memulai lebih awal. Mereka tidak menunggu kondisi yang sempurna, mereka menciptakan kondisi tersebut melalui tindakan mereka. Setiap langkah yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Jadi, jangan tunda lagi. Apa yang bisa kamu mulai hari ini, lakukan sekarang juga, jangan ditunda hingga besok. Seperti kata pepatah lama, waktu yang terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu yang kedua terbaik adalah sekarang. Mulailah langkahmu hari ini, dan lihatlah betapa jauh kamu bisa pergi. Terima kasih telah menonton video kita hari ini. Kami telah membahas 5 saran penting untuk membantu kamu mengubah masa depanmu. 1. Fokus pada progres daripada overthinking. 2. Tentukan tujuanmu. 3. Ciptakan kesempatanmu sendiri. 4. Ambil tindakan daripada berdiam diri. Dan 5. Mulai sekarang, bukan nanti. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Jangan ragu untuk mengambil langkah pertama dan jangan pernah berhenti bergerak maju menuju impianmu. Jika kamu menemukan video ini berguna, tolong berikan kami like dan bagikan kepada teman-temanmu. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan cerita kamu, jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Dan jika kamu belum berlangganan, pastikan untuk subscribe untuk lebih banyak konten yang akan menginspirasi dan memotivasi kamu. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.